Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Trend, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Trend, oke? Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma, oke? Kita mulai dari Ichimoku. Dari Ichimoku kita bisa lihat Seiko Span B-nya flat, A-nya turun, terus Tenkan-sen turun, Kijun-sen flat. Secara keseluruhan ini adalah bearish, oke? Nah, terus next kita zoom di weekly. Kalau weekly kita bisa lihat ini B-nya flat, A-nya turun, terus Kijun-san turun, Tenkan-sennya flat. Secara keseluruhan ini juga bearish, tapi yang sedang terkoreksi ke atas, oke. Nah, oke. Jadi arahnya mirip ya sama di monthly, oke. Next kita zoom di daily. Kalau daily kita bisa lihat ini udah golden cross, oke. Terus Tenkan-sennya naik, Kijun-sen flat. Qigongnya di bawah candle, secara keseluruhan ini adalah sideway dengan resisten ada di 89 dan supportnya ada di ini 71, oke. Nah, oke. Jadi kita udah tahu kenaikan di daily ini sebenarnya atau sideway di daily ini sebenarnya cuma koreksi di weekly. Tapi di monthly ini juga masih hitungannya masih bearish trend, oke. Nah, next kita mau coba analisa dengan Elliott Wave. Nah, kalau kayak gini gimana? Eh Kalau kita gabungin sama momentum, ini kita fokus dari sini aja ya. Kenapa? Karena ini, momentum bearish yang kuatnya itu mulai dari sini dan masih belum selesai, oke. Sedangkan yang ini kan sempat ada momentum naik, ini udah selesai ketika di sini, oke. Jadi kita fokus dari sini, apakah ini udah selesai, dan nih, momentum bearish-nya ini masih terjadi, oke. Nah, kita langsung zoom di weekly, oke. Nah, di sini kita bisa lihat apa, langsung tarik swing-nya aja ya, oke. Ini bisa jadi A, B, C, A, B, C, terus ini A, B, C, ini A, B, C, oke, ini A, B, C. Nah, ini apa? Kita nggak tahu ya. Bisa jadi A, B, C, terus A, B, C lagi, atau malah ini langsung 1, 2, 3, 4, 5 ini A, B, C, oke. Nah, pokoknya ini kita nggak tahu apakah dia koreksi yang tadi di weekly ini, apakah benar-benar udah selesai atau belum, oke. Secara keseluruhan arahnya sesuai kan sama Ichimoku, oke. Terus ini counting-annya gimana? Ini kalau menurut saya ini mungkin, bisa, eee, WX, YX, Z bisa jadi. Bisa jadi WX, YX, Z ini pertama. Kalau misalnya kayak gini artinya apa? Artinya sekarang ini adalah naik 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5 nanti, akan lanjut penurunan dan naik terus, oke. Ini skenario pertama kalau dia WX, YXZ, oke. Nah, skenario kedua, kalau dia WXY, di mana ini 3 swing pertama ini adalah W, terus ini adalah X, dan sekarang Y. Di mana Y-nya masih belum selesai, Y-nya butuh ini WXY lagi di dalamnya. Yaitu ini akan ke sini, baru Y, baru mungkin bisa lanjut naik, oke. Naiknya juga belum tentu impulsif ya, karena bisa jadi ini X baru atau impulsif baru, oke. Nah, oke. Jadi dari 2 skenario, WXY atau WXYZ, kesamaannya apa? Oke, pertama, eee, kalau misal dia WXYZ, artinya ini adalah naik, turun, dan lanjut naik terus, oke. Kalau dia WXY kayak gini, artinya dia naik terus turun lebih dalam, oke. Nah, kalau kayak gini kesimpulan gimana? Pertama, yang membedakan dari 2 ini adalah isi kenaikan ini, oke. Kalau misalnya yang ini, yang Y ini, naiknya itu paling cuma 3 gerakan, A, B, C, terus turun, oke. Sedangkan yang ini, skenario yang WXYZ, saya kasih warna biru, oke. Isi kenaikan pertama ini adalah 5 wave, oke. Di mana ini ada 1, 2, nanti ada 3, 4, dan 5, oke. Baru naik terus, oke. Nah, terus dari sini kita bisa lihat kesamaannya. Oh, yang sama apa? Yang sama itu ini,
dia kan pertama ini swing pertama, swing kedua udah terbentuk, sekarang ada swing ketiga, oke? Nanti baru turun, oke? Nah, jadi dari gabungannya, kita udah nggak usah terlalu pusingin alert wave-nya kayak gimana, yang penting kita udah tahu, oh, dia arahnya akan gini. Kan dia udah naik satu kali swing, terus turun dan naik sekali lagi minimal, baru lanjut turun, oke? Nah, terus pertanyaannya, resistennya di mana, oke? Kita mau cari target kenaikan ini di mana, oke? Nah, pertama kita pakai external retracement dari sini ke sini, oke? Nah, terus saya mau tambahin, ekstensi, oke? Dari sini panjang ini ke sini, oke? Biar lebih mudah, ini langsung kita namain ya, ini ABC, oke? ABC. Karena ini sebenarnya bisa ABC atau 1, 2, 3, oke? Nah, cuma kita asumsikan paling jelek aja lah, dia masih ABC, oke? Nah, dia ABC, terus target C-nya ini mau kemana, oke? Nah, dari cluster apa ada ini, ini, kita bisa lihat ini, klasternya mendekati 100, oke? Di mana ini ada angka psikologi 100, salah satu, ini, 100, oke? Nah, ada angka psikologi 100, terus cluster Fibonacci, dan ini juga dulu klasik resisten dan udah ditembus lagi. Ini dulu klasik resisten ya, ditembus, terus sekarang jadi klasik resisten lagi, oke? Nah, terus kalau kita gabungin sama Ichimoku, kita coba fokus di Kumongnya, oke? Kumo monthly, oke? Ini juga masih di bawah Kumo monthly, oke? Jadi kenaikan ini bisa jadi dia sampai ke plus minus 100, oke? Paling jauhnya di mana? Paling jauh di sini, 110, oke? Plus minus 110 ini klasik klasik resisten dulu yang November 2021, terus ada ini, apa, Fibonacci dan Kumo weekly, oke. Ini adalah resisten yang paling kuat di 110, oke. 110 sampai 120 lah, kurang lebih di situ, oke. Cuma target utama kita tetap di ini, Rp100, oke. Nah, oke, jadi, trend secara teknikal kita tahu kalau ini kenaikannya adalah ABC atau 1, 2, 3, di mana target minimalnya ada di plus minus 100 perak, oke. Target kenaikannya ada di plus minus 100 perak. Nah, terus pertanyaannya, kalau dia lanjut turun gimana? Kalau dia langsung turun, ya udah, ini analisanya gagal, oke. Dia gagal kalau dia bisa turun ke 71 perak, oke. Nah, jadi tapi kalian juga perlu hati-hati ya, di 89 ini ada resisten cukup kuat, oke. Walaupun target minimalnya ini ada 100, tapi hati-hati di 89, oke. Nah, secara momentum di daily ini masih naik ke atas, dan di weekly ini juga masih naik ke atas, oke. Jadi kalau untuk target 100 ini juga sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini masuk akal, oke, dan mungkin, oke. Nah, oke, secara Ichimoku kita tahu kalau dia sebenarnya tren jangka panjang dia bearish, tapi sedang terkoreksi di beberapa minggu terakhir, oke. Target koreksinya itu, koreksi ke atasnya itu ke 100 dan momentumnya masih cukup untuk mengarah ke 100, oke. Nah, terus sekarang kita mau cek secara fundamental. Pertama saya mau cek, total ekuitas, ini ya, tahunan dan EPS tahunan, oke. Kita zoom out. Nah, kayak gini gimana? Kita bisa lihat, saya mau tambahin koordinat 0 ya di EPS-nya, 0, oke. Sama, ekuitas ini kurang stabil walaupun emang dia dia sedikit naik, oke. Kenapa? Karena dan nih, EPS ini hampir selalu 0, oke, negatif malah, oke. Nah, cuma kekurangan apa, nilai dari IPS-nya ini semakin lama ini semakin kecil minusnya, oke. Nah, terus kita mau coba bandingin sama quarter-nya ya, oke, IPS quarter-nya. Oke, saya seperti biasa saya langsung tambah koordinat 0. Nah, kita zoom in. Nah, dia udah mulai ini ya,
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, EPS-nya tuh udah membaik tiap tahun, oke. Nah, dan sekarang ini juga EPS-nya positif ya, yang sekarang, oke. Nah, jadi apakah kinerjanya bagus untuk Friends? Kalau menurut saya pribadi masih kurang bagus, tapi ya lebih mending daripada sebelumnya, oke. Lebih mending daripada tahun lalu dan beberapa tahun tahun lalu, oke. Nah, terus kita mau cek secara ini PBV, oke. PBV gabungin sama Bollinger Band, oke. Bollinger Band-nya saya pindahkan ke panel yang telah ada di bawah, buka setting. Ini saya hilangkan, saya mau pertebal kumongnya aja, oke. Terus panjangnya 260 candle karena ini kalau 260 candle di weekly itu sama dengan 5 tahun, oke. Sumbernya PB rasio, oke. Di sini kita bisa lihat, rata-rata 5 tahunannya itu ada di ini, 2, oke. Oh, 4 malah, 4 4. Rata-rata tahunannya ada di 4 dan PB sekarang ini ada di 2, oke. Nah, tapi apakah dia mungkin balik ke 4? Kalau menurut saya enggak sih, enggak mungkin sih dia balik ke 4. Kalau misal dia mau balik ke 4 kan berarti harga sekarang 8,9 bagi 2,09 terus dikali 4,02 itu 171, oke. 171, oke. Ini resisten yang cukup jauh. Jadi kalau balik ke rata-rata 5 tahunannya menurut saya kecil. Kita coba zoom di daily. Kalau di daily kan, Bollinger Band-nya jadi ini, rata-rata 1 tahunannya, oke. Rata-rata 1 tahunannya ada di 2,66, oke. Jadi kita coba hitung 89 dibagi 2,09 terus kali 2,66 ada di 113, oke. 113. Nah, berarti kalau yang rata-rata 1 tahunannya itu ada di 113 kan. Berarti itu masih mungkin kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Dia udah masuk ke area resisten yang sangat kuat untuk trend, oke. Nah, apakah itu mungkin? Kalau menurut saya mungkin, oke. Nah, cuma target kita nggak usah muluk-muluk sampai ke 113, kita target ideal aja di Rp100, oke. Nah, jadi untuk trend, ini apakah ada, dukungan dari fundamental? Kalau menurut saya pribadi, eee kalau secara fundamental dibilang bagus banget enggak, tapi emang udah lebih mending dari beberapa tahun lalu, oke. Sehingga itu memungkinkan trend untuk, melanjutkan koreksi ke atas, oke. Bahkan sebenarnya target secara fundamental ada di 113, tapi kita nggak usah muluk-muluk, kita anggap aja targetnya itu di 100 perak, oke. Nah, oke. Terus secara volume, apakah ada yang spesial? Volume kita buka. Nah, volume ini kelihatan mungkin ini ya. Ini mungkin bisa jadi volume ini, akumulasi cukup besar, terus turunnya ini nggak ada volume. Nah, sekarang ini mulai ada breakout lagi, atau mungkin masih akumulasi, kita kurang tahu, karena dia belum bisa break 89 ya. Kalau misalnya dia bisa break 89 berarti artinya apa? Artinya volume yang terjadi di sini, yang wave A ini, sebenarnya adalah volume akumulasi. Tapi apakah akumulasinya udah cukup kalau dijual di sini, kita kurang tahu. Entar, eee kita lihat update-nya lah ya, oke. Nah, kalau dibilang secara volume akumulasi, distribusi, gitu-gitu, tren ini kurang jelas ya. Tapi ya emang sekilas mirip, oke. Ini kelihatannya emang kayaknya akumulasi, oke. Dia naik dengan volume besar, turun dengan volume kecil, oke. Nah, apakah akumulasinya langsung terdistribusi pas di 100? Kita kurang tahu, entar tunggu marketnya terjadi, oke. Nah, oke. Sekian analisa untuk Friend, untuk kesimpulannya, secara tren jangka panjang ini sebenarnya masih bearish, tapi dia sedang terkoreksi ke atas untuk beberapa minggu atau beberapa hari ke depan, oke. Nah, targetnya kemana? Target idealnya itu sebenarnya secara fundamental ada di 113, tapi itu adalah resisten yang cukup kuat, oke. Kita targetin aja, target minimalnya itu plus minus Rp100, oke. Nah, Eee, dilihat secara volume, ini mungkin ada volume akumulasi yang terjadi di Maret kemarin. Nah, tapi apakah akan distribusi di 100, kita akan cek lagi setelah marketnya update. Nah, secara kinerja fundamental, Trend ini
jauh-jauh lebih bagus kalau menurut saya pribadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi apakah udah bagus? Menurut saya masih belum, oke. Cara PVV ini juga, masih di bawah rata-rata 5 tahunan dan di bawah rata-rata 1 tahunan ya. Apakah itu murah? Bisa kalian nilai sendiri, oke. Sekian analisa untuk Friends, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.